pendapat Ustadz dengan para habaib yang ada di Indonesia? Karena banyak yang merendahkan mereka. Masih konsen? Masih fokus? Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan, salah satunya namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Makanya ada keturunan namanya Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Husaini, keturunan Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Keturunan Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Keturunan Ba'alawi ini punya marga-marga. Ada marganya Asy-Syihab, itulah dia Habib Rizik Syihab. Ada marganya Al-Haddad, itulah dia Ratib Al-Haddad. Ada marganya Al-Attas, itulah dia Ratib Al-Attas. Ada marganya bin Yahya, itulah dia Habib Lutfi bin Yahya. Ada marganya bin Syekh Abi Bakar, itulah dia Habib Umar bin Syekh Abi Bakar. Nah, ini mereka ini disebut dengan Habib. Habib artinya yang dicintai dan yang mencintai. Kenapa mereka disebut mencintai? Karena mereka sayang kepada kita. Kenapa mereka disebut dicintai? Karena kita pun sayang kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk mencintai para habaib ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Buat klan Ba'alwi sangat memalukan sekaligus memilukan, telah menasabkan leluhurnya yang bernama Ubaidillah kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an lewat Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib. Sementara ulama besar dari kalangan Ahlul Bait yang bernama Sayyid Hasan Al-Husaini telah menulis di dalam bukunya, Ubaidillah adalah sosok gubernur Kufah yang zolim dan sangat membenci Ahlul Bait. Ketika Sinan bin Anas telah memenggal kepala Sayyidina Husain, Ubaidillah menusuk-nusuk kepala itu dengan tombak kecil miliknya. Bahkan orang terlaknat ini sampai hati tega membunuh putra Sayyidina Husain yang baru berusia 8 bulan. Dengan lintasan sejarah sedemikian keji, mungkinkah ada Duriya Sayyidina Husain yang sampai hati memberi nama putra keturunannya dengan nama Ubaidillah? Sungguh sulit diterima akal. Anak yang kedua bernama Abdullah. Hati-hati loh, ini kita rujukan para kiai. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Abdullah hamba Allah, Ubaidillah hamba kecil Allah, tasghir. Namanya Abdullah, dipanggil dia lebih senang tawadhuan dipanggil Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, suami dari putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Itu anak yang kedua. Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok dajjal imat ini. Ini kitab abad keempat, jangan main-main. Ini kitab abad keempat, jangan main-main dengan kitab ini. Ini pegangan para kiai, pegangan kiai-kiai sepuh. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Jalil adab, biadab itu kelompok-kelompok imat ini. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi. Jangan macam-macam. Anda telah membangun harimau tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Mau anak sing marah-marah. Wong
Tanggul Kak. Katanya Imad Dajjal ini ada kitabnya, kitab abad keempat, sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah, hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya, karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah, sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak, Fakihul Muqaddam dan lain-lainnya itu banyak sekali ya. Termasuk aulia utis'a, termasuk banyak sudah. Maka mereka berani menafikan nasab mereka, mengatakan bahwa mereka semua itu mengaku-ngaku. Saya khawatir, saya nggak khawatir kalau saya nggak diakui, nggak paten aku ya. Karena seumur-umur saya belum pernah jadi ustadz itu terus bawa-bawa habib, bawa-bawa nasab, itu belum pernah. Sampean tanya ke murid-murid saya yang saya ajar di pondok itu, pernah enggak saya ini cerita nasab saya atau cerita sapa saya? Enggak pernah sama sekali. Alhamdulillah, saya ajarkan ilmu dan thariqah, itu aja ya. Cuman yang saya khawatirkan adalah ketika mereka menafikan nasabnya para aulia. Wani loh wong-wong itu ya. Kita lihat aja akhiran mereka. Semoga tobat, dapat hidayah ya. Yang seakan ini sing goblok-goblok kepengaruh dengan omongan-omongan tersebut ya. Dan gak cerdas, karena mungkin punya hati yang kurang baik juga, jadi gampang kepengaruh ya. Saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya ya, kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000, dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong, ya coba aja dilihat, gitu aja. Kita lihat aja ya. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau taubat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya ya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya suul khatimah. Iki ojo mok tuduh menfitnah, justru niki penting
anak putune Nabi sing campur-campur nggak karu-karuan harus di tracking ben jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kula piyambak beberapa orang Arab sing teng griya kula niku kadang lek dawuh Kiai ojo percaya karo kuwi duduk keturunan Nabi. Lah sing mriki kadang yo teng griya ojo percaya karo kuwi duduk keturunan Nabi. Lah kula tiyang Jawa padha Arabe iki nentang kene, iki nentang kene. Lah kula gak harus sing bener iku sing endi, maka perlu pembuktian. Wong di intern mereka sendiri juga enggak kenapa enggak mau? Biasanya wong lek beres enteng mawon. Pak polisi nyegat pengguna kendaraan. Prit beres kabeh, STNK ada Pak, SIM ada Pak, helm ada Pak, beres. Silakan dicek Pak rangkanya. Tapi nyun saya mulai enggak beres, bau lecai. PDI siapa ini? Anu mana STNK kan? Anu uang ini boleh dijak pembuktian ragelem mesti lah beres. Lek beres monggo mawon, berani karena benar. Lek takut berarti yo salah. Kang ngoten para rawuh. Yo nggih. Jadi intine kanca-kanca ngoten niku. Dan kebenaran kayak begini sudah banyak diterima kalangan umat Islam, kalangan warga NU, dan 1-2 pengurus ranting, pengurus MWC atau pengurus saknure sing panggah meketek ragelem ngeten iki suwe-suwe menerima kenyataan ditinggal